Fitria Rahmawati, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025, gelombang 1, angkatan 7, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi cerita terkait apa yang telah saya pelajari, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Dalam sesi sinkronus bersama Bapak Sukamto, saya mendapatkan penjelasan materi yang cukup jelas dan mudah dimengerti. Penyampaian materi dengan disertai video membuat pembelajaran terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Topik utama hari ini adalah Smart ASN. Bahwa sebagai ASN, konsep Smart ASN ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan di era digital yang terus berkembang. Smart ASN tidak hanya menuntut ASN untuk mampu bekerja secara profesional dan berintegritas, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks literasi digital, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Tingginya angka penggunaan ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas literasi digital, khususnya di kalangan ASN yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seorang ASN harus memiliki sensitivitas dan kepekaan dalam menerapkan prinsip digital safety, digital ethics, digital culture, dan digital skill sebagai pilar utama transformasi digital. Keamanan digital atau digital safety mutlak diperlukan agar data pribadi dan informasi publik terlindungi dari penyalahgunaan, sebab layanan digital hanya akan dipercaya jika ada jaminan keamanan yang kuat. Namun, keamanan saja tidak cukup. Etika digital atau digital etik harus menjadi kompas moral agar penggunaan teknologi tidak melahirkan praktik manipulasi atau diskriminasi, melainkan berjalan transparan dan adil. Selanjutnya, digital culture yang merupakan kebiasaan, pola pikir, dan nilai-nilai yang terbentuk akibat pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencangkup cara berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi yang semakin terintegrasi dengan teknologi. Kemudian ada digital skill yang merupakan kemampuan praktis dalam memanfaatkan teknologi digital, mulai dari keterampilan dasar seperti mengoperasikan perangkat, aplikasi, atau internet, hingga keterampilan lanjutan seperti analisis data, keamanan cyber, dan pemanfaatan AI. Jadi, mengenai digitalisasi ini juga harus dikaitkan dengan Pancasila sebagai arah moral sekaligus pedoman etis agar transformasi digital tidak kehilangan jati diri bangsa. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan kita bahwa budaya digital harus dijalankan dengan integritas dan menjauhi penyalahgunaan teknologi. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar pemanfaatan teknologi selalu menghargai martabat manusia, tidak melanggar privasi, dan tidak menimbulkan diskriminasi. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa digital culture harus mempersatukan, bukan memecah belah bangsa melalui hoax, ujaran kebencian, atau polarisasi di ruang digital. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan bahwa ruang digital harus sepenuhnya menjadi wadah partisipasi publik yang sehat dan aman, di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan bijak, bukan arena perpecahan. Sementara sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan pentingnya pemerataan akses digital agar transformasi digital tidak hanya menguntungkan masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah 3T. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya soal keterampilan menggunakan teknologi, melainkan juga perihal bagaimana nilai Pancasila dijadikan fondasi moral untuk memastikan digitalisasi ini membawa keadilan, kemanusiaan, dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, upaya mewujudkan Smart ASN tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga tetap membutuhkan dukungan pemerintah dalam memperluas akses serta meningkatkan infrastruktur digital. Akses internet yang merata hingga pelosok daerah, penguatan sistem keamanan data, serta penyediaan fasilitas digital yang memadai akan menjadi kunci keberhasilan dari transformasi birokrasi. Dengan demikian, ASN dapat benar-benar hadir sebagai aparatur yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Bahwa apa yang saya sampaikan tadi merupakan hasil pembelajaran sinkronus hari ini mengenai Smart ASN dan era digitalisasi. Namun sesungguhnya, jika dikaitkan dengan kondisi nyata di lapangan, saya masih merasa memiliki cukup banyak keresahan terhadap isu digitalisasi ini.
bahwa transformasi digital yang digencarkan pemerintah Indonesia kerap terjebak pada euforia wacana tanpa diiringi dengan kesiapan struktural dan teknis di lapangan. Inisiatif digitalisasi layanan publik seperti misalnya saja, saya ambil contoh kecil Sentuh Tanahku. Secara konseptual memang menunjukkan komitmen terhadap Smart ASN dengan menghadirkan transparansi, kecepatan, dan kemudahan bagi masyarakat. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan akses terhadap layanan digital ini masih sangat timpang. Di kota-kota besar, masyarakat relatif mudah memanfaatkan aplikasi tersebut karena infrastruktur internet mendukung, perangkat memadai, serta literasi digital lebih tinggi. Sebaliknya, di wilayah 3T, digitalisasi nyaris hanya menjadi jargon kosong. Selanjutnya, terkait dengan target Indonesia yang menjadi atau yang ingin menjadi negara dengan PDB di peringkat kelima pada tahun 2045. Kalau kita melihat visi Indonesia Emas 2045, target ini memang ambisius dan bukan suatu hal yang mustahil. Namun, jika ditarik dalam kondisi lapangan saat ini, masih ada jurang yang cukup lebar antara cita-cita dan realitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai target PDB peringkat 5 dunia di tahun 2045. Apalagi dengan bonus demografi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tetapi, melihat fakta di lapangan saat ini terlihat kurang mencerminkan konsistensi demi tercapainya target tersebut. Bicara digital safety, fakta menunjukkan kebocoran data pribadi negara berulang kali terjadi. Lalu digital etik, di saat semua ASN dituntut transparan dan profesional, publik justru sering menemukan praktik maladministrasi di balik layanan digital yang seharusnya memudahkan. Digital culture yang katanya ingin dibangun masih terhambat oleh mentalitas birokrasi lama yang penuh prosedur berbelit, bahkan dalam sistem yang sudah diklaim digital ini. Sementara itu, digital skill ASN di banyak daerah masih sangat timpang. Ada yang masih kesulitan untuk sekedar mengoperasikan aplikasi. Sementara masyarakat dipaksa mengandalkan layanan digital atau layanan daring ini yang kadang tidak ramah pengguna. Selain membangun infrastruktur digital, hal lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita bisa memiliki teknologi tercanggih sekalipun, tetapi tanpa manusia yang kompeten, adaptif dan berintegritas, semua itu hanya akan menjadi alat mati. Realita di lapangan menunjukkan masih banyak ASN dan tenaga kerja kita yang gagap menghadapi perubahan digital, sementara tuntutan global semakin menekan untuk berlari lebih cepat. Refleksi ini menegaskan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi beban bila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan yang berkelanjutan, serta pembentukan karakter yang profesional dan bersih. Meningkatkan kualitas SDM harus menjadi prioritas utama juga, karena sependek yang saya ketahui, kualitas bangsa tidak ditentukan oleh teknologi yang dimiliki, melainkan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Sebagai penutup, kita perlu jujur bahwa menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang ambisi besar, melainkan tentang keberanian menyelesaikan masalah dasar yang masih mengakar. Digital safety, digital etik, digital culture, dan digital skill bukan hanya sekedar jargon manis, tetapi harus diwujudkan nyata dalam praktik pelayanan publik. Visi besar memang penting, tetapi yang lebih mendesak adalah keberlanjutan program, pemerataan akses, serta keseriusan membangun kualitas SDM yang mumpuni. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa masa depan tidak ditentukan oleh slogan, melainkan oleh konsistensi kerja di lapangan. Sekian, terima kasih.